Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Azentia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Menyebutkan bahwa suatu amal itu bid'ah sangat berbeda maknanya dengan menyebutkan bahwa hukum suatu masalah masih merupakan khilafiyah. Kalau mengatakan suatu amal adalah bid'ah, itu adalah vonis dan tuduhan yang bersifat final, sehingga siapapun yang melakukan amal tersebut terkena ancaman masuk neraka. Sedangkan kalau kita menjelaskan bahwa suatu amal itu hukumnya masih menjadi khilaf di kalangan para ulama, itu bukan merupakan vonis apalagi ancaman, melainkan itu adalah penambahan informasi tentang ilmu atau tentang suatu masalah. Keduanya sangat berbeda, baik dari segi esensi atau dari segi semangat. Yang pertama, semangatnya adalah mengancam dan memblacklist, sedangkan yang kedua, semangatnya adalah kajian ilmu dan penambahan wawasan. Namun keduanya sama-sama penting untuk kita lakukan pengkajian. Kalau suatu masalah sudah benar-benar qat'i dan mutlak, sudah keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis, dari ijma dan qiyas, tentu saja yang harus kita lakukan adalah mengingatkan umat agar tidak terjatuh ke dalam bid'ah. Sebab bid'ah itu memang sangat membahayakan bila sampai dilakukan. Seluruh elemen umat Islam wajib hukumnya ikut memberantas bid'ah, dan hukumnya itu merupakan fardu ain. Namun bila kedudukan suatu amal itu oleh para ulama masih menjadi titik perbedaan pandangan, maka bukan pada tempatnya untuk langsung begitu saja menabuh genderang perang. Sebab yang satu mengharamkannya sedangkan yang lain tidak, sementara semuanya datang dengan ijtihad yang nyata serta dilengkapi dengan dalil-dalil kuat yang tidak bisa dipungkiri. Dalam masalah seperti ini, tentu saja yang perlu dilakukan adalah memberikan wawasan dan informasi yang seluas-luasnya kepada umat, bukan menjadikannya bahan saling mengejek dan menyakiti. Bukan berarti kita plin-plan atau tidak punya pilihan, melainkan tugas kita yang pertama adalah menyampaikan ilmu. Meski materinya tentang perbedaan pendapat para ulama dalam suatu masalah. Adapun kalau bicara langsung mendukung suatu pendapat dan menafikan pendapat yang lain, lebih tepat bila disampaikan dalam forum khusus dengan audiens yang khusus pula. Misalnya, ketika kita mengajar tata cara salat buat anak TK, tentu akan jauh lebih bijaksana kalau kita mengambil satu pendapat saja untuk dijadikan rujukan. Tidak perlu anak TK dibuat bingung dengan adanya khilaf ulama dalam masalah salat. Namun sebaliknya, untuk mereka yang sudah lebih dewasa, misalnya para mahasiswa atau masyarakat umum yang di dalamnya terdiri dari banyak elemen madhab dan kecenderungan,
akan lebih tepat bila kita menyajikannya dengan dilengkapi informasi perbedaan pendapat yang berkembang, sehingga ketika seseorang mendapati saudaranya salat dengan cara yang berbeda, dia bisa punya sikap yang bijaksana, tidak lantas mencaci maki, menjelek-jelekan, mengatainya sebagai apalah dengan kata-kata kotor lainnya. Sebab dalam kenyataannya para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah furu' atau cabang. Sayangnya, kalau para ulama bisa dengan santai berbeda pendapat, namun justru orang-orang awam yang kurang ilmu dan tidak punya wawasan menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai bahan untuk saling menuai dosa. Dan sebenarnya justru disitulah letak perbedaan asasi antara seorang ulama betulan dengan orang awam tapi sok tahu. Seorang yang banyak ilmunya, memiliki sekian banyak wawasan dan mudah memaklumi perbedaan pendapat. Sebaliknya, seorang yang sok jadi ulama tapi sesungguhnya kurang pantas, seringkali dengan mudah melempar tuduhan ke sana kemari, seolah-olah dunia ini hanya dirinya saja yang benar, sedangkan orang lain semuanya pasti salah. Sahabat Agentea dimanapun berada, bila dalam suatu masalah memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebisa mungkin disampaikan dan diupayakan dengan disertai dalil masing-masing pendapat itu. Semua ini agar kita bisa lebih banyak belajar, lebih banyak tahu, dan lebih punya perbandingan. Tidak seperti katak yang hidup di bawah tempurung tapi merasa mengetahui segalanya. Mungkin buat sebagian kalangan agak membingungkan ketika mendapati bahwa jawaban yang diberikan selalu saja menyertakan perbedaan pendapat ulama. Malah tambah bingung mau ikut pendapat yang mana. Hal itu wajar terjadi. Mungkin karena terbiasa diajarkan dengan satu versi saja, sehingga begitu tahu ada versi-versi lainnya malah jadi semakin merepotkan. Saya kira metode ini akan lebih bermanfaat buat mereka yang dinamis dan banyak bergaul dengan banyak kalangan, serta mendapati kenyataan bahwa dalam banyak masalah furu'iyah umat Islam memang berbeda. Keterangan tentang khilaf dalam jawaban-jawaban ini akan bisa menjadi pegangan atas kebingungan tersebut, sehingga para pendengar akan lebih mendapat wawasan yang luas dan lengkap tentang suatu masalah, tanpa merasa harus memusuhi siapapun yang pendapatnya tidak sama. Karena berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah itu memang tidak boleh dilanjutkan menjadi sebuah permusuhan, menjadi suatu permusuhan, apalagi bersemangat untuk menghina dan mencaci maki saudara muslim. Perbedaan pendapat tentang suatu masalah sudah merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri. Sudah ada sejak masa ulama salaf. Bahkan para tabi'in dan para sahabat pun seringkali berbeda pendapat. Kalau para sahabat, para tabi'in dan para ulama sering berbeda pendapat, mengapa kita yang hidup jauh dari mereka tidak boleh berbeda pendapat? Mengapa kita hanya memberikan satu tempat untuk kebenaran? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan ketika ada dua pendapat yang berkembang. Sebenarnya sikap
Merasa paling benar sendiri bukan ciri seorang ulama, apalagi sampai mencaci maki ulama, mencaci ulama yang lain yang berbeda, bahkan sampai menuduh bid'ah dan membongkar aib dan kekurangan masing-masing. Semua bukan ciri dari seorang yang berilmu, sebaliknya mencirikan keawaman dan ketidakpahaman sendiri. Sahabat Azentia dimanapun berada, sebagai kesimpulan dari uraian tadi, ketika kita menemukan suatu masalah yang berbeda dengan kita, janganlah kita langsung menuduh, memponis amalan tersebut adalah bid'ah sebelum kita mengetahui atau sebelum jelas terbukti bahwa amaliyah tersebut sudah keluar dari Al-Quran, sudah keluar dari Al-Hadis, tidak sesuai dengan ijma dan kias. Baru kita boleh langsung menuduh amaliyah tersebut amaliyah yang bid'ah. Demikian untuk kajian kali ini, semoga menjadi bahan renungan untuk kita semua dan menjadi edukasi untuk sahabat semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it.